Penjadwalan FCFS. FCFS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkan nama proses keseluruhannya yaitu 19. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 19 buah, sama dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Perhitungan ini mendahulukan lama proses yang paling terkecil dari AT. Proses pertama yaitu P1 berjalan selama 5 ms karena dia merupakan proses awal dan tidak bergantung pada arrival time. Maka ST dimulai dari 0 dan FT sama dengan 5. Maka RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Maka proses berjalan selama 5. Kemudian proses P2 sebanyak 3 ms. Maka mendapat RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka proses berjalan dari 6 sampai 8. Kemudian proses P5 sebanyak 5 milisecond. Maka mendapat RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 13 dikurang 2 sama dengan 11. Maka proses berjalan dari 9 sampai 13. Kemudian proses P4 sebanyak 2 milisecond. Maka RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 3 sama dengan 12. Maka proses berjalan sebanyak 2 yaitu dari 14 sampai 15. P3 selesai, maka diperoleh RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 19 dikurang 4 sama dengan 15. Itu proses berjalan dari 15 sampai 19. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Rumus TI yaitu jumlah semua respon time atau RT. Untuk mencari TR yaitu TI dibagi banyaknya proses. Untuk mencari TI yaitu respon time-nya ditambahkan semua, 5 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 11 sama dengan 50. Dan TR yaitu respon time dibagi dengan jumlah proses yaitu 50 dibagi 5 sama dengan 10. Penjadwalan PSJF Preventive Shortage Jobbers merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses burst time terkecil. Langkah pertama, untuk mencari panjang atau lama proses keseluruhan dengan menjumlahkan seluruh burst time. 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5. Maka lama proses keseluruhannya adalah 19. P1 akan melakukan proses pertama kali
dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. P1 akan melakukan proses pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. P2 datang di 1 ms, maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa dari proses burst time yang sudah dijalankan tadi. Maka didapatlah P1 besar dari P2, jadi yang akan dijalankan yaitu P2 karena memiliki burst time terkecil. P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari tabel di bawah. Berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST sama dengan 1, FT sama dengan 4. Lalu, untuk menentukan RT, rumusnya adalah RT sama dengan FT dikurang AT, 4 dikurang 1 hasilnya 3. Lalu, untuk menentukan RT, rumusnya adalah RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 4 dikurang 1 hasilnya 3. Setelah proses P2 selesai di 4 ms, datanglah proses P4. Ternyata P4 memiliki sisa burst time terkecil yaitu 2 ms. Maka P4 akan dijalankan terlebih dahulu. P4 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST sama dengan 4 dan FT sama dengan 6. Selanjutnya, menentukan RT. RT sama dengan FT dikurang AT. Hasilnya adalah 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya, yang memiliki burst time terkecil 4 ms, yaitu sisa P1 dan P3. Tapi karena P1 memiliki warna tiba terkecil, maka P1 akan berjalan terlebih dahulu. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka dapatlah ST sama dengan 0 dan FT sama dengan 10. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, hasilnya adalah 10 dikurang 0 sama dengan 10. Selanjutnya, P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu 4 ms. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kolom di bawah berdasarkan proses, maka dapatlah ST sama dengan 10 dan FT sama dengan 14. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka didapatlah ST sama dengan 10 dan FT sama dengan 14. P3 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses, maka didapatlah ST sama dengan 10 dan FT sama dengan 14. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, hasilnya adalah 14 dikurang 4 sama dengan 10. Proses yang terakhir dijalankan adalah P5. Karena sudah tidak ada lagi perbandingan lagi, maka dijalankan sampai habis. P5 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kolom di bawah berdasarkan warna proses. Maka dapatlah ST sama dengan 14, FT adalah 19. Maka RT sama dengan FT dikurang AT. Hasilnya adalah 19 dikurang 2 sama dengan 17. Maka RT sama dengan FT dikurang AT. Hasilnya adalah 19 dikurang 2 sama dengan 17. Langkah selanjutnya mencari TI atau turnaround time. TI sama dengan total RT.
TI sama dengan 10 ditambah 3 ditambah 17 ditambah 3 ditambah 10, hasilnya adalah 43. Langkah selanjutnya, mencari TR, average waiting time. TR sama dengan TI atau banyak proses. TR sama dengan 43 dibagi 5 sama dengan 8,6. Penjadwalan NPSJF. NPSJF adalah penjadwalan dengan prioritas, yaitu sisa proses yang terpendek yang didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba, dengan mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih pendek atau singkat. Dalam penjadwalan proses NPSJF, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menjumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkan lama proses keseluruhan yaitu 19. Selanjutnya buat kolom berjumlah 19 buah sama dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Perhitungan prosesor NPSJF mendahulukan lama proses yang paling terkecil dari burst time. Maka proses P1 berjalan selama 5 ms karena merupakan proses awal dan tidak bergantung pada arrival time dan burst time, maka P1 berjalan terlebih dahulu. Dimulai dari start time 0 dan finish time 5, maka response time yaitu finish time dikurang arrival time sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Proses yang berjalan selanjutnya yaitu proses P4 karena memiliki burst time terkecil, yaitu sebanyak 2 ms. Maka start time yang didapat yaitu 5, finish time yang didapat 7, dan response time yang didapat yaitu 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kemudian P2 berjalan sebanyak 3 ms dengan start time 7 dan finish time 10. Maka respon time yang didapat yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian proses P3 berjalan sebanyak 4 ms dengan start time 10 dan finish time 14. Maka respon time yang didapat yaitu 14 dikurang 4 sama dengan 10. Selanjutnya proses P5 dengan start time 14 dan finish time 19, maka respon time yang didapat yaitu 19 dikurang 2 sama dengan 17. Dikarenakan seluruh proses telah dijalankan secara keseluruhan dan selesai, maka telah selesailah proses pada penjadwalan NPSJF. Selanjutnya hanyalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Yang pertama mencari TI, yaitu jumlah seluruh response time atau RT. Dengan rumus jumlah keseluruhan response time, yaitu 5 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 17 sama dengan 45. Yang terakhir yaitu mencari average waiting time dengan rumus TR sama dengan turnaround time atau TI dibagi banyaknya proses, yaitu 45 dibagi dengan 5, maka hasil akhirnya yaitu 9. Itulah penjelasan tentang perhitungan penjadwalan CPU NPSJF. Penjadwalan
Penjadwalan prosesor. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor pengerjaan sesaat setiap proses berturut-turut. Proses yang telah dieksekusi prosesor belum selesai dan akan kembali ke antrian terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkan lama proses keseluruhannya yaitu 19. Selanjutnya buat kolom berjumlah 19 buah sama dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemungkinan sisanya akan mengantri. Proses P1 berjalan selama 5 milisecond. Karena memiliki kuantum sama dengan 2, maka hanya akan berjalan 2 milisecond saja, dan sisanya akan mengantri. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya akan mengantri. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 milisecond. Karena kuantumnya 2 dan burst time pada P5 adalah 5, maka sisanya yaitu 3 milisecond akan mengantri lagi. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 2 milisecond dan proses P4 langsung habis, karena burst time-nya hanya 2 milisecond saja. Proses P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya 8. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Berikutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 milisecond, dan sisanya akan mengantri. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond, karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya akan mengantri lagi. Berikutnya proses P2 berjalan lagi sebanyak 1 milisecond, karena tadi yang mengantri hanya tinggal 1 milisecond. Proses P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 2 dan finish time-nya 13. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 13 dikurang 1 sama dengan 12. Kemudian proses P5 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond, karena tadi masih ada 3 dan sisanya akan mengantri lagi. Kemudian proses P3 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond, karena tadi masih ada 2 milisecond yang mengantri. Proses P3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya 17. Selanjutnya respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 17 dikurang 4 sama dengan 13. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 1 milisecond dan proses P1 habis. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 18. Karena dimulai dari 0 dan berhenti di 18.
Selanjutnya, respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi, 18 dikurang 0 sama dengan 18. Selanjutnya, proses P5 akan berjalan lagi sebanyak 1 milisecond dan proses P5 selesai. Maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 4 karena 4 dan finish time-nya 19. Selanjutnya, respon time-nya didapatkan dari rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi, 19 dikurang 2 sama dengan 17. Selanjutnya adalah mencari average waiting time dan turnaround time atau TI. Untuk mencari TI, kita jumlahkan semua respon time-nya atau RT. Untuk mencari TR sama dengan TI dibagi banyaknya seluruh jumlah proses. TI sama dengan 18 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 5 ditambah 13 sama dengan 65. 65 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 13. Penjadwalan prosesor HVRN. HVRN proses ini ditetapkan mendahulukan proses pendek ditambah dengan pertimbangan rasio finaltinya yang ditentukan dengan jangka waktu antriannya. Langkah pertama, kita jumlahkan burst time, yaitu mengetahui lama proses keseluruhan. 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 sama dengan 19. Maka didapatkan lama proses keseluruhannya yaitu 19. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 19. Buah sama dengan hasil penjumlahan keseluruhan burst time seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses F1 akan berjalan dulu karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Proses F1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 5. Selanjutnya, respon time-nya yaitu 5 karena RT sama dengan FT dikurang AT. Selanjutnya, lihat tabel berwarna krim di samping untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan. Nilai rasio finalti terbesarlah yang akan terlebih dahulu dijalankan. Setelah kita lihat tabel finalti terbesar yaitu terdapat pada F2. Karena proses F2 memiliki rasio finalti terbesar, maka F2 akan berjalan dulu. F2 berjalan selama 3 milisecond. F2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya 8. Selanjutnya respon time-nya yaitu 7. Karena
RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kita lihat tabel warna krim selanjutnya. Di samping untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Setelah kita lihat tabel penalti terbesar yaitu terdapat pada F4. Proses F4 memiliki ratio penalti terbesar, maka F4 akan berjalan dulu. F4 berjalan sebanyak 5 milisecond. F4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya yaitu 10. Selanjutnya, respon time-nya yaitu 7. F4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya yaitu 10. Selanjutnya, respon time-nya yaitu 7, karena RT sama dengan FT atau AT, jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Lihat kembali tabel warna krim selanjutnya untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang akan berjalan. Setelah kita lihat tabel penalti ini, tabel penalti terbesar yaitu terdapat pada F5 karena F5 memiliki ratio terbesar, maka F5 akan berjalan dulu. F5 berjalan selama 5 milisecond. F5 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 10 dan finish time-nya 15. Selanjutnya, respon time-nya yaitu 13. Karena R3 sama dengan FT atau AT, jadi 15 dikurang 2 sama dengan 13. Dan selanjutnya, karena proses F3 terakhir dan tinggal sendirian, maka F3 akan langsung dijalankan. F3 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya 19. Selanjutnya, respon time-nya yaitu 15 karena RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 19 dikurang 4 sama dengan 15. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Untuk mencari TI, jumlahkan semua respon time atau RT. Untuk mencari RT sama dengan TI dengan keseluruhan jumlah banyaknya jumlah proses. TI 5 tambah 7 tambah 13 tambah 7 tambah 15 sama dengan 47. TR sama dengan 47 bagi 5 sama dengan 9,4.